Perkenalkan, namaku Vina. Aku datang dari sebuah kota kecil untuk menuntut ilmu di sini. Aku selalu punya mimpi besar untuk berkuliah. Kuliah bukan hanya sekedar soal nilai. Bagiku, ini tentang menemukan siapa aku sebenarnya. Hakikat kewarganegaraan. Pasal 1. Setiap warga negara wajib menjalankan tugas dan kewajibannya. Tapi di sini, di kelompok ini, kewajiban itu seolah hilang, ditelan deadline dan rasa sungkan. Kita berempat satu kelompok, tapi kenapa kewajiban itu selalu jatuh ke orang yang sama? Sesuai perasaanku di awal pembagian kelompok, mereka bukanlah teman yang bisa diajak kerjasama. Mulai dari awal kuliah saja, aku sudah melihat sifat tidak tanggung jawab di diri mereka. Bukan tanpa alasan aku mengatakan hal tersebut, tetapi aku masih ingat saat hari di mana kita sedang berdiskusi, namun Rahmat tidak menyentuh tugas sedikit pun. Handphone menjadi alasan utama dia tidak ikut berdiskusi. Aku tahu handphone di zaman sekarang sangat dibutuhkan, tapi apakah itu dapat menjadi alasan untuk seseorang tidak ikut andil dalam melaksanakan kewajibannya di kelompok? Setiap kali ku tegur, hanya lirikan mata tak peduli yang ku dapat. Seakan tugas ini bukan tanggung jawabnya. Terkadang aku bertanya, apakah dia bersikap seperti itu sejak lahir atau karena... sudahlah. Ratna, ikut diskusi dong, jangan main HP terus. Selain Rahmat, aku juga punya alasan mengapa aku menyebut pribadi Aflah sebagai orang yang primordial. Di saat itu, ketika ada tugas kelompok bahasa Inggris, aku merasa dipandang sebelah mata olehnya. Iya, ada tugas kelompok bahasa Inggris. Deadline-nya minggu depan lagi. Mana belum dapat kelompok. Kira-kira gabung kelompok siapa ya? Ketika aku ingin bergabung dengan kelompoknya, ia menolakku dengan berbagai alasan. Itu ada Aflah. Coba ajak dia sekelompok Ada tugas loh, sekelompoknya. Aduh, gimana ya? Kayaknya udah full sih ini. Oh, ya udah deh, kalau udah full, cari kelompok lain aja. Awalnya aku terima alasan itu, tetapi Kenapa, Pak? Kamu ingat gak yang tugas kelompokan bahasa Inggris hari Selasa kemarin? Bakalan itu kan. Nah, jadi kamu masih butuh kelompok, Pak. Butuh sih, kenapa emang? Kamu gabung kelompokku aja, soalnya kurang satu. katanya tadi kurang satu. Di saat itu aku baru tersadar
bahwa aku benar-benar tidak dianggap olehnya. Entah alasannya apa, atau karena dia menganggap aku berbeda. Dan satu lagi, Afif. Saat kami berkelompok, ia memang tampak ingin berdiskusi. Namun, itu hanyalah rupa pencitraan. Sebab, hampir tiap hari ia datang padaku hanya untuk meminta jawaban. Aduh, tugas alproku belum nih. Mana deadline sebentar lagi. Minta ke siapa ya? Aku coba chat Revina deh. Ini Afif kenapa ngechat? Aduh, minta salin tugas lagi. Nah, gitu dong. Kan enak. Tinggal salin. Terus tempel deh. Alhamdulillah, akhirnya selesai modal nyalin. Aku sadar bahwa kampus ini adalah wawasan Nusantara kecil. Lingkungan di dalamnya tempat kita menjaga kedaulatan. Tapi integrasi di lingkup sekecil ini saja gagal karena ego, rasa sungkan, dan primordial. Dan diamku selama ini ternyata sebuah kolusi kecil dengan ketidakjujuran. Mulai dari titik ini, nilai-nilai kewarganegaraan itu tidak sekedar jadi materi, tapi jadi bagian dalam tekadku. Aku harus mengambil keputusan atas keadaan ini. Aku harus tegas, kelompok ini gak boleh terus-menerus seperti ini.